16 berasa dikejar malaikat maut. Ellery masih menatap Kevin dengan tatapan sedih. "Vin, kamu marah ya sama aku?" tanya Ellery dengan suara bergetar menahan tangis. Kevin menghela napas pelan. Dia baru menyadari kalau sikapnya salah. Ia tidak kesal ataupun marah, apalagi benci terhadap Ellery. Ia hanya takut semakin terbuai oleh perlakuan Ellery yang teramat manis menurutnya. Ia sudah jatuh cinta pada Ellery. Akan tetapi, karena ia masih memikirkan calon jodoh yang ada di wasiat neneknya, maka Kevin berusaha menjauh dari Ellery. Bahkan kini ia sering uring-uringan sendiri karena kesal. Ellery ada di hadapannya namun tak dapat ia jangkau. "Vin, jawab," tanya Ellery. Ternyata dengan mendapatkan perlakuan seperti itu dari Kevin, membuatnya bersedih. "Maaf El, gue hanya sedang banyak pikiran," kilah Kevin. Ia sudah berjanji pada dirinya akan mulai menghindari Ellery demi kebaikan semua. Dia tidak mau menyakiti Ellery. Biarlah ia menekan rasa cinta yang baru tumbuh itu. Pada intinya, Kevin hanya ingin menunggu jodoh yang sudah dipilih oleh sang nenek. Baik nantinya ia akan saling cinta ataupun tidak. Namun, Kevin berpikir bahwa jodoh yang telah disiapkan neneknya sudah pasti yang terbaik untuknya. "Aku bisa bantu kamu. Katakan saja kamu sedang memiliki masalah apa?" tanya Ellery menatap Kevin dengan tatapan sendu. "Gue gak mau merepotkan elo, El. Sudahlah, sebaiknya kita saling menghindar saja mulai saat ini. Gue ingin fokus ke kelulusan tahun ini. Sebagaimana yang lo tahu, gue gak lulus berkali-kali. Jadi tahun ini gue harus lulus," tandas Kevin dengan nada dingin. "Iya, Vin. Aku tahu. Maka dari itu mari saling support. Aku bersedia membantu kamu belajar mengerjakan tugas atau apapun agar kamu tahun ini lulus. Vin, jujur saja, aku sayang terhadapmu. Aku mencintai kamu, Vin." Ellery memeluk Kevin karena ia tidak mau membuang waktu lagi. Dengan tubuh sedikit menegang, Kevin membiarkan Ellery memeluknya dari arah samping. Ellery nekat menyatakan cinta kepada Kevin. Selain untuk melunasi hutangnya pada sang kakek, yaitu mendapatkan Kevin, Ellery sudah jatuh cinta sungguhan kepada pemuda itu. Ternyata pembawaan yang cuek dan santai, terkadang kelakuan yang konyol. Namun, tiba-tiba dingin, lalu hangat, dan perhatian membuat Ellery memiliki ketertarikan tersendiri kepada Kevin. Terlebih beberapa hari lalu ia melihat Kevin berpenampilan lainnya, dan ternyata ia adalah seorang CEO muda dari sebuah perusahaan. Maka Ellery semakin dibuat jatuh cinta. "El, please, jangan seperti ini. Mari akhiri semua ini. Kita sudah salah dalam berteman. Tak seharusnya berteman tapi bermesraan." Kevin berusaha melepaskan pelukan Ellery. Sungguh hatinya merasa tersayat perih saat Ellery menyatakan cinta. Akan tetapi dia tidak mampu membalasnya. Bukan tidak ingin, namun ia tidak sanggup karena menghargai wasiat sang nenek. Padahal Kevin bisa saja berkhianat kepada mendiang neneknya. Perusahaan sudah di tangannya. Jikapun ia mencari wanita lain, sang nenek tidak akan tahu. Akan tetapi, karena ia merasa sang nenek begitu baik kepadanya, maka walaupun sang nenek sudah tiada, dia tidak mau mengkhianatinya. "Vin, apa selama kita dekat, berapa bulan ini kamu menganggap aku ini cewek murahan?" Pertanyaan dari Ellery lolos begitu saja. Itu pertanyaan sungguhan dari dalam hatinya. "El, jangan bicara seperti itu," pekik Kevin. Ia terima, gadis yang ia cintai menganggap dirinya sendiri sebagai cewek murahan. "Aku tidak terima dengan pertanyaan buruk itu. Kamu bukan cewek murahan. Justru kamu permata di mataku. Cewek tertulus yang pernah aku kenal, yang mau dekat aku,
dan menerima aku apa adanya, tanpa membanggakan ketampanan ataupun popularitas aku di sekolah ini. Aku tahu kamu memperlakukan aku dengan manis serta kasih sayang. Tapi maaf El, aku belum bisa menerima cintamu. Ellery masih melingkarkan sebelah tangannya di perut Kevin. Kini ia membawa tubuhnya agak menjauh dan mendongakkan wajahnya menatap Kevin dengan sendu. Tapi kenapa, Vin? Aku pikir kamu juga menyukai aku dan mencintai aku, Vin. Karena sikap kamu yang begitu hangat. Terlebih kedekatan kita saat ini yang seperti tidak ada jarak. Vin, tolong katakan sekali saja. Apakah kamu juga mencintai aku? Tanya Ellery, membuat Kevin memejamkan matanya. Tidak sanggup menatap manik indah itu yang kini sedang menatapnya penuh cinta dan harap. Aku mencintai kamu, El. Aku mencintai kamu. Sungguh. Batin Kevin. Maaf, El. Bukan saatnya untuk membahas percintaan. Lebih baik kita jalan masing-masing, tanpa ada kata-kata apapun termasuk sebagai teman. Aku tidak mau. Aku yakin kamu mencintai aku. Akan tetapi kamu memiliki problem yang enggan kamu ceritakan ke aku, dan problem itu yang menjadi penghambat rasa cinta kamu padaku. Kalau tidak, lihat mata indahmu. Tidak akan berkaca-kaca seperti itu. Kamu mau menangis, Vin. Aku tahu kamu menyembunyikannya. Ellery yakin Kevin mencintainya juga. Jangan sok tahu lo, El. Aku memang tahu, Vin. Bullshit. Cup. Tanpa berkata apapun lagi, kini Ellery naik ke pangkuan Kevin dengan duduk saling berhadapan. Ellery nekat mencium bibir Kevin dan Kevin hanya diam saja. Vin, ucap Ellery dengan tatapan tak mengerti. Kevin diam saja tanpa membalasnya. Kini Kevin malah membuang pandangannya ke arah lain. Ellery sungguh merasa sedih dan diabaikan. Baiklah, Vin. Kalau itu yang kamu mau, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Mulai saat ini kita tidak perlu lagi bertemu dan saling berdekatan. Ellery turun dari pangkuan Kevin, lalu ia melangkah pergi dengan santai. Namun, baru beberapa langkah saja ia melangkah. Kini tubuhnya terasa melayang dan sebuah tangan menyangga tubuh belakangnya dengan kuat. Kevin, seru Ellery merasa terkejut. Karena ternyata tubuhnya diangkat Kevin dan Kevin membawanya kembali ke sofa. Tanpa bicara apapun, kini Kevin menurunkan Ellery dengan pelan dan hati-hati. Lalu Kevin mengungkung tubuh Ellery. Vin, kamu mau apa? Cicit Ellery, ia menelan ludahnya dalam. Melihat tatapan tajam Kevin yang memindahi wajah cantiknya. Gue mau buktikan perkataan lo yang mencintai gue. Jangan asal pergi aja. Loh, Vin, kamu sendiri kan yang tidak merespon aku. Kamu malah meminta aku pergi dan menjauh darimu. Iya sih, tapi ada hal yang belum selesai tadi dan harus menyelesaikannya. Ucap Kevin dengan tatapan mengintimidasi. Oh, maaf Vin, aku tadi takut kamu marah. Jadi aku menghentikan mencium kamu. Ya sudah, kalau kamu mau melanjutkan yang tadi, aku siap kok. Ellery tersenyum manis di bawah kungkungan Kevin. Lalu Ellery memejamkan matanya dan menunggu Kevin yang memulai menyentuh bibirnya. Kevin menyunggingkan bibirnya. Dasar otak cabul, pagi-pagi minta cium, ujar Kevin. Ellery mendengar perkataan Kevin dan ia membuka matanya kembali. Maksud kamu apa, Vin? Tanya Ellery. Iya, itu. Otak lo mesum. Ngapain lo merem dan menyun-manyun gitu bibirnya? Tanya Kevin dengan mengekeh sehingga guncangan tubuh Kevin terasa oleh Ellery. Karena kini Kevin berada di atas tubuhnya dan menindihnya. Loh, kan kamu yang minta menyelesaikan yang tadi?
Itu cun bibir kan? Tanya Ellery dengan polosnya. Pletak. Kevin malah menyentil dahi Ellery dengan gemas. Ih, kok disentil? Biar otak lo lurus. Lagian yang ngarep menyelesaikan ciuman tuh siapa? Gue cuma minta lo menyelesaikan menyuapi gue nasi goreng. Gue masih lapar. Hah? Ya ampun Kevin. Aku pikir cun. Ellery menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangan karena malu. Namun, Kevin dengan paksa menggeser telapak tangan itu. Is, agresif betul jadi cewek, Mbak. Seru Kevin dengan mencubit pipi Ellery gemas. Lalu ia bangkit dari tubuh Ellery. Ia takut tergoda melakukan hal yang lebih jauh karena melihat kelakuan Ellery yang menggemaskan. Ellery cemberut. Itu karena kamu yang ngajarin, tandas Ellery. Membuat Kevin tergelak dan segera duduk kembali dengan posisi semula. Lalu ia meraih nasi goreng yang masih di dalam tempat. Ia menyodorkan kepada Ellery, serta membuka mulutnya, pertanda Ellery harus menyuapinya kembali. Mau tidak mau, akhirnya Ellery menuruti permintaan Kevin dengan misu-misu karena kesal. Sungguh ia masih malu, karena ia telah salah sangka sebelumnya. Maka untuk mengalihkan rasa malunya, ia mengomel terhadap Kevin yang kini malah cengengesan. Beberapa hari kemudian, Kevin CS baru saja sampai di sekolah saat satu sekolah heboh karena seorang hendak melompat dari gedung sebelah timur. Gedung lantai 5 yang terdapat laboratorium dan juga perpustakaan serta aula sekolah di lantai teratas. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Tanya Kevin. Ada yang mau lompat dari gedung sebelah timur, balas salah satu siswa. Loh, siapa? Dan kenapa? Tanya Andrew. Patah hati karena cintanya ditolak. Sepertinya jawaban siswa lainnya. Ada-ada saja. Masa patah hati malah mau loncat dari atas gedung? Payah, ujar Kevin dan kembali berjalan santai menuju ke kelas. Kevin, Degan yang tidak berangkat bersama karena ia lebih dulu ke sekolah, ia berlari menghampiri Kevin dengan napas tersengal. Ada apa sih lo, Deh? Kayak dikejar debt collector aja, ujar Kevin. Lebih dari itu, balas Degan. Maksud lo? Tanya Ernest. Gue malah berasa dikejar malaikat maut, ucap Degan. Sih, anjir. Gue kira ada apaan. Dikejar Lala endut lagi, tanya Kevin. Lala adalah siswa IPS dengan tubuh big size-nya dan ia suka dengan Degan. Maka ia sering sekali mengejar Degan. Bukan, tapi Ellery mau loncat dari gedung timur. El mau mengakhiri hidupnya. Pagi begini. Is, tunggu nanti siangan kek. Dasar El. Kevin awalnya hampir terkejut. Namun setelah ia berpikir sejenak, Kevin malah tersenyum tipis dan berkata dengan lelucon. Ya ampun Vin, lo pikir dia main-main? Ini serius dan itu karena lo Vin, seru Degan. Lah, kok gue? Tanya Kevin kemudian. Iya, dia patah hati karena lo tolak cintanya. What? Peki Kevin. Kini ia terkejut. Iya Vin, ucap Degan. Kenapa lo gak hubungi gue dari tadi Nying? Seru Kevin sedikit kesal. Lo nekat banget deh. Walaupun penampilan lo cantik Mbak Barbie, ternyata lo memang barbar. Mungkin waktu bayi lo gak dibedong, jadi kurang kalem kelakuan lo. Gak asik deh, nih hidup gue semenjak lo hadir di sekolah ini. Terutama hati gue yang gak tenang, jedak-jeduk kalau ketemu lo. Sekarang bikin hati gue morat-marit karena khawatir. Gerutu Kevin kemudian di dalam hatinya. Namun ia segera berjalan menuju ke gedung yang dimaksudkan oleh Degan.